kira-kira sebulan lalu, saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ, di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE nggak kami? Anda bayangkan, rakyat di situ sampai segitunya takutnya. Udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia disebut disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dalam bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang dungu itu. Ya. Saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya, istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. Dua momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Yeah. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah, insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Buat saya tadi saya terangkan, ya seharusnya Anda nggak ditangkap, karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidung seseorang itu. Maksudnya tangannya kena. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam. Kan ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk itu. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah, dalam arti ini Presiden Jokowi, dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian, kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan lah. Tolong penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji, itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya. Kalau duanya mencaci, artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra, tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra, tapi saling caci. Jadi, secara logis, definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Tenang.
tenang, sekali lagi tenang, nggih, tenang. Oke. Tenang, Saya nggih. mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana yuk? Cari representasinya itu. Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Nah, oke. Sekarang begini.